Oke, ini sudah kita rekam ya hari ini, kita tanggal 14 April. Saya coba rekam pertemuan kita ini, membahas mengenai tadi apa namanya, kompetisi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan ya. Topik pertama tadi adalah kompetensi inti kewirausahaan, strategi bersaing dalam kewirausahaan, kemudian teori strategi generik dan keunggulan bersaing Michael Porter. Ya, kemudian strategi the new sevens DF nih ya. Kita mungkin fokusnya kepada pembahasan strateginya Michael Porter ya. Jadi Michael Porter sudah kita lihat tadi sekilas topiknya adalah mengenai cara berpikir matriknya ya. Pertama tadi bersaing dengan cara fokus kepada biaya ya. Kemudian fokus kepada keunikan ya, keunikan ataupun keunikan dari produk ataupun organisasi ya. Nah, terkait dengan biaya tadi saya sampaikan case-nya antara lain contoh yang bisa saya sampaikan. Kemarin sore saya ketemu dengan sahabat yang juga menjual peralatan hidroponik gitu kan. Nah, kita berdiskusi mengenai harga jual dari sayur hidroponik yang hanya berkisar 20 sampai dengan 25.000. Bahkan terkadang kita harus menjual di bawah harga tersebut. Sementara biaya produksinya melebihi dari 15.000 per kilogram. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari struktur biayanya, biaya yang terjadi itu berkaitan dengan biaya listrik, air atau nutrisi, ya, kemudian juga biaya penyusutan dari aset tersebut yang sulit sekali ditekan lebih hemat lagi, gitu ya. Nah, artinya strategi biayanya bukan hanya berkaitan dengan tadi variabel ataupun fixed cost yang dipikirkan gitu ya, melainkan juga sampai pada tahapan hulu sama hilir gitu ya. Jadi ketika bisnis itu di hulu gitu ya, sementara menghasilkan produk tadi dalam bentuk sayuran hidroponik gitu. Nah, yang kemudian dijual oleh hilir oleh entitas yang berbeda, bisa jadi kemungkinan keuntungan itu lebih dinikmati oleh hilirnya dibanding hulunya gitu ya, untuk konteks dari produk sayur hidroponik gitu. Nah, tapi kalau untuk konteks yang lain, misalkan tadi satu entitas yang berbisnis ataupun memperjualbelikan tadi peralatan hidroponik gitu, bisa jadi keuntungan yang terbesar bukan dari sayuran hidroponiknya, melainkan dari peralatan hidroponiknya. Nah, itu bisa kalau kita kaitkan tadi dengan strategi Michael Porter ya, sebenarnya dua-dua hal tersebut itu menjadi perhatian ya. Itu kan strategi generik ya. Michael Porter sendiri menyebutkan adalah strategi generik ya. Artinya itu strategi yang sifatnya umum gitu. Nah, dalam hal sisi biaya, pada industri-industri yang lain juga itu biasa dilakukan, yang melakukan penghematan dalam hal biaya, terutama biaya yang sifatnya fixed cost gitu kan ya. Kenapa? Karena fixed cost itu sifatnya tetap, dia tidak signifikan berpengaruh atas kenaikan ataupun penurunan dari harga jual gitu ya. Nah, sementara kalau dari sisi variable cost itu bisa jadi perusahaan itu ataupun pada kondisi tertentu entitas itu melakukan strategi ya memperbesar biaya variabel dengan tujuan untuk bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Misalkan antara di biaya variabel itu kan ada 3 komponen penting. Yang pertama material ya. Materialnya artinya diganti dengan produk yang material bahan-bahan yang lebih baik gitu kan.
Nah, atau di penggunanya lebih banyak gitu kan. Kemudian labor tentu dengan tenaga ahli ataupun memperbanyak jumlah tenaga kerja gitu kan, yang sifatnya direct ya, langsung terhadap penjualan gitu. Sementara overhead itu sifatnya sebenarnya bisa dia semi variable ya, artinya dia bisa bersifat fix, bisa juga bersifat variabel gitu. Seperti penjusutan pada dasarnya karakteristiknya adalah biaya variabel, tetapi treatment perlakuan pencatatannya ataupun secara accountingnya bisa jadi itu dianggap sebagai fix gitu kan ya, karena untuk mempermudah pencatatan. Tapi pada konteks-konteks tertentu di mana biaya variabel itu sangat signifikan, itu penting sekali bagi perusahaan untuk melihat penjusutan itu bukan sebagai biaya fix ya, melainkan sebagai biaya variabel. Contoh seperti ya industri pesawat terbang, itu penjusutan seharusnya tidak dicatat sebagai dengan metode depresiasi garis lurus ya, melainkan berdasarkan jam pemakaian dari aset tersebut gitu. Tapi konsekuensinya tentu akan lebih banyak, artinya perusahaan ketika ingin mengetahui berapa komposisi biaya variabel, berapa biaya tetap dalam rangka tadi pengambilan keputusan, dia butuh didukung oleh teknologi informasi ataupun ketersediaan dari data dan informasi yang dari transaksinya, gitu ya. Nah, ini yang biasanya perusahaan melakukan hal-hal yang lebih mudah saja ya. Jadi biasanya penekanan biaya itu ditekankan kepada biaya yang jelas kelihatannya, seperti tadi melakukan strategi misalkan mendekati pasar, yaitu bisa mengurangi biaya angkut keluar ya, atau freight out ya, biaya transportasi untuk delivery produk gitu. Atau juga bisa sebaliknya mendekati bahan baku. Nah, ini biaya angkut freight in, jadi biaya angkut masuk yang dikurangi gitu kan, mendekati bahan baku. Tapi idealnya sih memang yang di-deliver itu adalah barang jadi, bukan yang diangkut itu adalah barang jadi, bukan barang bahan baku ya. Artinya bisa jadi pada industri tertentu bahkan mungkin kebanyakan itu lebih mendekati bahan baku. Tapi bisa juga hal sebaliknya, artinya risiko tadi angkut dari bahan baku, dari produksinya bahan baku ke pabrik itu ditanggung oleh supplier gitu kan, sehingga perusahaan bisa mendekati pasar gitu. Nah, sebagai contoh yang sederhana aja. Misalkan kalau Anda punya Tokopedia, toko online, sekarang kan udah pada punya toko online kan. Nah, yang punya toko online itu bisa aja Anda menjual produk ya yang mendekati pasar. Artinya produk yang sama mungkin dijual misalkan di Surabaya ya kan. Tapi Anda beli dari supplier vendor di Surabaya, kemudian dijual di vendornya di Jakarta gitu ya. Nah, apa yang menjadi advantage-nya ataupun tadi strategi bersaingnya adalah deliver kepada pembeli yang lebih singkat waktunya, dan juga sekarang ini di toko online tersedia angkutan delivery ya, Gojek ataupun Grab ya, yang mana itu mereka katakan itu instan delivery ya. Jadi itu cepat sekali, paling cuma 1 jam 2 jam. Jadi customer itu beli, klik misalkan di toko online-nya, itu si penjual langsung packaging ya, kemudian deliver lewat Grab ataupun Gojek. Jadi dalam waktu tidak lebih dari 1 jam itu customer sudah menerima produk tersebut gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bisa jadi produk yang kita jual itu harganya lebih mahal gitu kan. Harganya lebih mahal karena memang harga biaya produksi ataupun biaya harga pokok penjualnya juga lebih tinggi kan gitu. Karena tadi dibeli misalkan dari Surabaya. Nah, tapi customer bisa aja melihatnya
membeli dari tadi toko yang di Jakarta dengan pertimbangan tadi kecepatan delivery-nya, kemudian juga dengan pertimbangan kecepatan delivery ataupun aplikasi online shop itu kan juga memungkinkan ada filter di searchingnya itu ketika pelanggan itu membeli ya, dia filter itu. Saya contohkan nanti bagaimana pelanggan dalam konteks si pelanggan ya. Jadi kita perlu juga melihat dari konteksnya si pelanggan, bagaimana cara berpikir si pelanggan. Nanti kita bisa praktekkan ya. Nah, kita buka Tokopedia sebentar. Nah, ini saya udah buka Tokopedia, saya sharing ya. Nah, misalkan mencari masker, gitu ya. Masker, oke. Nah, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan itu di Tokopedia kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini kan ada ini toko Mix ACC 88 yang keluar dengan harga 16.800 gitu kan. Nah, kita tandain ya. Ini coba lihat di aplikasi itu sudah tertulis gitu ya. Ini Jakarta Utara. Nah, ini Jakarta Barat ya. Kemudian ini di daerah Jakarta Barat. Padahal ini filternya belum masuk ya. Ya, bisa jadi ini keluar lebih dulu ya, dia di awal karena total penjualannya yang besar ya. Ini kan sudah terjual 12.000, kemudian ratingnya 4,8. Tapi di atasnya yang tadi yang merah jambu ini yang merah jambu ini justru total penjualannya masih 427 ya. Sementara yang ini 1,3 ribu, berarti 1.300 unit produk terjual. Ya, bisa jadi ini dari harga ya, tapi ini produknya bisa berbeda-beda juga. Nah, tetapi intinya begini, artinya ada celah ya bagi toko online tadi yang misalkan di Jakarta Utara ya, dengan misalkan tadi dengan rating hanya dengan ataupun gimana ini, atau yang ini tadi ya, celah bagi toko yang ini, yang Sumo ini, masker Dukbil ini, dia 39.500, harganya rating 4,8, terjual 427. Tapi dia ratingnya paling pertama. Maksudnya ketika kita ketik kata kunci masker dia keluar pertama. Ini bisa jadi juga ada itu Mas Daud yang lebih tahu itu bagaimana supaya menaikkan ini pencariannya. Bisa juga kata kunci juga menentukan. Tapi ada hal yang umum disediakan oleh aplikasi, yaitu di sini coba lihat, di sini ada Jakarta Pusat misalkan ya. Kalau Jakarta Pusat kita klik gitu kan, dia akan keluar kategori baru. Nah, ini udah berbeda lagi yang urutan pertamanya. Coba lihat tadi. Tadi kita balikin. Nah, ini kan toko namanya apa nama tokonya ini? Ini kan maskernya merah jambu. Nah, sebentar saya kasih kacamata. Nah, ini premium face mask ya, face mask. Nah, sekarang kita kasih kata kunci Jakarta Pusat gitu ya. Nah, ini yang keluar udah berbeda ya, Alkindo kan ya. Coba lihat ini. Nah, ini karena sudah terfilter ya, ini artinya penjualan dari toko-toko yang ada di Jakarta Pusat. Nah, ini yang saya katakan tadi mendekati pasar gitu ya. Mendekati pasar. Nah, ini biasanya kalau kita klik, ini biasanya dia menyediakan pengantaran delivery-nya dengan tadi ojek online ya. Coba kita tes ya, coba itu dites ya. Kita tes. Nah, ini saya akan langsung beli saja, ya kan? Pilih warnanya dulu, oke.
pink ya biasanya ya. Pink atau kita masukin keranjang dulu, ya kan? Lihat keranjang. Nah di sini catatan beli. Nah ini lihat pengirimannya. Nah, ada yang instan kan, estimasi tiba hari ini 21.000 harganya. Nah, pelanggan tertentu mungkin akan memilih yang dekat seperti ini, ya. Dibanding kalau misalkan ada yang lebih murah dengan produk yang sama, tapi alamatnya di Bandung atau di Surabaya. Nah, itu saya katakan tadi bisa aja itu strategi perusahaan itu mendekati pasar karena memang ada marketnya, ada permintaannya yang pelanggan di mana dia memilih lebih kecepatan ataupun kecepatan terimanya barang tersebut gitu kan. Tentunya rating juga mempengaruhi ya, statistikal toko juga mempengaruhi, jumlah barang yang terjual juga mempengaruhi gitu kan. Tapi artinya ketika kita berstrategi bagaimana kita menekan biaya. Nah itu banyak faktor yang bisa dipikirkan ya sehingga penjualan itu bisa meningkat. Kan ujungnya adalah bagaimana penjualan itu bisa meningkat. Karena Michael Porter pun sendiri mengatakan bahwa strateginya adalah strategi generik dalam rangka strateginya itu adalah dalam rangka sebentar. Strategi bersaing gitu kan ya, strategi bersaing. Jadi ujungnya adalah strategi bersaing dengan menekan biaya gitu kan. Jadi awalnya menekan biaya sehingga kompetitif strateginya bisa meningkat gitu ya. Nah, jadi biaya itu implikasinya banyak ya. Tadi bukan hanya menekan biaya produksi terutama ataupun biaya harga pokok barang dagangan. Kalau bedanya kan kalau ketika industrinya adalah jual beli ataupun trading gitu kan, berarti kan dia harga pokok penjualan yang dihitung. Artinya barang itu dibeli dalam bentuk produk jadi, kemudian langsung dijual gitu kan. Jadi biaya-biaya berkaitan langsung dengan harga pokok produksi, harga pokok barang dijual tadi atau CPS-nya itu adalah biaya pembelian itu sendiri dan biaya angkut ya. Mungkin biaya-biaya lain juga ada tapi sifatnya mungkin tidak direct gitu. Nah, sementara kalau dalam industri itu biaya-biaya direct itu bisa meliputi juga tenaga kerja atau tenaga ahli yang dipergunakan terkait dengan proses produksinya, kemudian material-material yang digunakan. Ya. Untuk industri tertentu bahan baku itu kan menentukan kualitas bahan baku nanti berhubungan dengan kualitas produk, gitu ya. Sebagai contoh apa ya? Ya kalau dalam industri dari hidroponik ya, karena saya mau cerita hidroponik itu kan tadi real itu pengalaman saya di hidroponik itu ada produk impor bahkan ya impor yang dulunya menguasai pasar gitu. Ternyata ada kelemahan dari produk tersebut. Gitu. Saya nggak bisa bilang nama produknya ya. Antara lain adanya alur ya. Kalau saya ini Samsung Pro ini berjalan alur dari kalau saya lihatkan di sini ya di website ya. Ini Guri Trapezium. Ini produk yang jadi pembahasan kita sekarang. Nah ini kan ya. Nah ini lihat ini produknya atau di tokonya WOG aja ya, WOG hidroponik ya. Nah ini ratingnya udah turun juga ini. Farmhouse mungkin ya. Oke, ini. Nah, ini produknya. Nah, ini dia. Ini kelihatan berapa? Masih yang masker pink tadi, Pak.
Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan sekarang ya. Ini produknya. Lihat di sini nih secara halusnya ada alur air. Bisa kelihatan Pak? Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk produk pesaingnya, ya kita tidak ngerti, saya tidak ngerti kenapa mereka tidak bikin alur air ini, ya kan? Nah, ini sangat menentukan dari pengalaman di lapangan itu ternyata ketika alur air ini tidak ada, ketika posisi kita disebut ini namanya trapesium ya, trapesium rak hidroponik ini. Jadi air itu dialirkan dari pangkalnya ke ujungnya. Nah, ketika tidak ada alur ini, kemudian posisi penempatan rak ini miring gitu. Nah, itu airnya bisa mengumpul hanya di satu sisi, ya kan? Sehingga di sini nanti ada akar tanaman, ini ada akar tanaman di sini. Akar tanaman tidak menyentuh air, tidak merata menyentuh air. Nah, itu bisa menghambat pertumbuhan. Nah, bisa jadi ini ketika produsen memproduksi ini itu dia sudah memikirkan dengan menambah atau mengganti jenis bahan bakunya ataupun desainnya sehingga dia punya competitive advantage ya, punya daya saing dibanding produk impor sekalipun gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi tadi kepada strategi yang disampaikan oleh Pak Walter dalam hal biaya dan dalam hal diferensiasi ya. Perbedaan apa sih yang dari produk kita gitu. Nah, kalau tadi sebagai contoh lagi ini tadi mengenai biaya udah clear ya. Saya pikir itu harapannya sudah clear ya. Artinya biaya yang dimaksud sini bukan kaku hanya berkaitan dengan biaya langsung ataupun tidak langsung ataupun biaya langsung lebih mempengaruhi lebih dominan. Melainkan juga ada dampak-dampak lain seperti tadi strategi untuk mendekatkan diri dengan pasar karena itu berhubungan dengan biaya langsung sih pada dasarnya. Tapi artinya ketika kita bicara biaya langsung itu sangat banyak variabel yang bisa dipengaruhi ataupun nanti kalau Anda ingin menulis penelitian itu bisa aja tuh ya faktor variabel faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi gitu ya. Nanti dikaitkan dengan misalkan apakah strategi perusahaan untuk mendekatkan diri dengan pasar dengan market ya dalam konteks menekan biaya angkut ya biaya angkut masuk berarti kan itu biaya ada freight in ada freight out ya ada freight in itu biaya angkut masuk artinya biaya masuk ke gudangnya si penjual ya nah itu biasa bisa dibayar oleh si penjual misalnya si pembeli dalam artian ini pembeli si toko online-nya misalkan seperti tadi ya. Nah, itu bisa ditanggung oleh si penjual atau produsen, bisa juga ditanggung oleh si penjual atau level agent tadi ataupun si yang tadi agent ya reseller tadi ya. Nah, itu freight in. Ada lagi freight out. Freight out itu ketika dia delivery. Nah, khusus untuk toko online, biasanya freight out-nya, dia angkut keluarnya ditanggung oleh si pembeli akhir, si end user. Nanti ketika Anda membeli tadi misalkan harga liter besi itu 95.000 per 2 meter, gitu kan. Nah, itu nanti ketika Anda klik finalisasinya, Anda akan di-charge lagi biaya delivery. Ya, itu artinya freight out-nya itu dibayar oleh si pembeli ya pembeli akhir end user. Nah, tetapi freight in-nya yaitu kalau di statusnya toko WOG ya itu harga angkutnya ditanggung oleh produsen pabrikan gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan si konsumennya, konsumen juga punya opsi ya. Artinya bisa jadi dia tidak keberatan dengan biaya angkut tadi. Biaya angkut yang dia harus bayar yang tadi deliver dari ojek tadi ataupun dari Grab tadi ya dibanding dia harus menunggu lebih lama
ataupun mungkin biaya itu tidak signifikan bagi si pembeli ya, artinya dia nggak keberatan membayar sejumlah tersebut, ataupun dia bisa malah mengklik produk yang lain di toko yang sama ya. Sebagai contoh ini kalau terakhir nih saya kasih contoh ya. Jadi misalkan produknya adalah ini ya. Saya share ya, saya share. Nah, misalkan Anda sebagai pelanggan mau beli produk ini. Nah, ini kan kalau kita beli langsung kena biaya tadi berapa? Pilih ukuran dulu. Oke, kita pilih ukuran beli langsung. Ya. Nah, ini ada ongkos kirim 20.000. Meskipun di sini nanti Anda bisa punya pilihan ongkos kirim ya. Masih cepat, ini kebetulan hanya satu nih. Atau kita contoh yang lain ya, atau biar nggak apa-apa nih. Di sini pilihannya 20.000. Nah, untuk bisa menekan biaya ini, si pembeli biasanya bisa juga mengklik tokonya. Nah, ini ada tokoh, klik di sini, BOG Farmhouse ya, untuk merchant ya. Mungkin di klik sebelumnya kali ya. Ya, di sininya. Nah, di tokonya, nah, ini dia. Nah, kemudian dia bisa membeli produk yang lain, misalkan tadi bibit, ya kan, tambah bibit, tambah keranjangnya, ya kan. Nah kemudian kita lihat keranjang. Tadi biayanya kan 20.000. Kalau ini di deliver, nah ini kan kita lihat. Nah ini tadi pilih pembayaran, ya, pilih pengiriman. Pengirimannya, ini berbeda sih ya. Ini pengirimannya berbeda. Oh, saya kasih contoh yang berbeda deh ya. Contohnya Metal Shop. Nah, Metal Shop ini antik juga. Dia jual itu spray, ya. Sementara ada mereknya ini yang dia jual itu adalah King Rabbit, ya. Sementara King Rabbit sendiri juga punya apa istilahnya itu official store ya. Official store itu artinya yang produksinya langsung gitu, atau kantor resminya ya, toko resminya. Tapi King Rabbit dari Metal Shop juga penjualan cukup banyak. Sebagai contoh ya, kita klik di sini King Rabbit spray single gitu ya. Nah, kemudian kita masukin ke keranjang, oke. Cuma keranjang ini jumlahnya terbatas yang nanti harus dihapus-hapuskan itu yang nggak jadi gitu ya. Ini nggak jadi, ini harus dihapus-hapuskan karena nanti terbatas jumlah keranjangnya gitu. Oke, dan kita hapus. Kemudian kita balik lagi ke tokonya lagi, ya kan? Kemudian kita balik lagi, kita klik Metal Shop-nya, dan kita beli lagi barang yang berbeda, ya. Misalkan kita beli handuk gitu ya, handuk ini. Nah, kita masukkan ke keranjang, mau pilih warnanya dulu, hijau. Ini kelihatan ya, Dava ya? Kelihatan, Pak. Oke. Maaf, terjadi apa itu? Maaf, terjadi sedikit kendala. Coba ulangi beberapa saat lagi. Aduh. Kita cari produk yang lain aja ya. Misalkan single back covernya. Oh, stok habis. Blanket, oke, blanket. Ini keranjang. Aduh, maaf, jadi sedikit kendala lagi. Aduh, gimana ya contohnya, gimana ya? Produk apa lagi? Masker deh, ya, masker lagi, kita ulangi lagi. Nah, saya beli ini satu, misalkan masukin ke keranjang. Masukin ke keranjang, tadi pilih warna, oke. Oh, ini berarti masalahnya adanya di, sebentar ya, saya stop dulu. Masalahnya di Tokopedia-nya. Baik, kita on lagi ya, tes untuk
juga. Tokopedia lagi kendala. Semuanya lagi kendala ini. Lagi kendala Tokopedia-nya, jadi kita sudahin dulu sampai di situ untuk yang contoh Tokopedia-nya. Oke, strategi kedua Michael Porter, jadi kita bisa lihat tadi adalah tadi apa? Keunikan dari produk kita, gitu ya. Keunikan dari produk kita. Nah, untuk ini sangat banyak contoh ya, sangat banyak contoh. Contohnya terutama di produk-produk makanan gitu ya. Kalau lihat yang viral-viral di medsos itu pasti ada sesuatu yang kelebihannya gitu ya, advantage-nya dibanding produk yang sama gitu. Bisa aja itu penjualnya wajahnya cantik gitu kan ya, atau memang rasanya luar biasa gitu kan ya, atau lokasinya yang strategis gitu kan. Nah itu makanya tadi Michael Porter katakan ini hal-hal yang generik ya, hal-hal yang umum yang bisa dinalarkan juga ya, bisa dianalisis secara umum gitu. Nah, artinya temukan keunggulan dari produk Anda, dan bukan hanya produk ya, sebenarnya bukan hanya produk proses, karena kan penjualan itu pada dasarnya diperoleh dari kombinasi potensi dari aset. Ya, penjualan itu kan aset itu adalah tools yang meng-create income atau sales gitu kan. Jadi dalam aset itu ada cash ya, ada persediaan, jadi jumlah stok yang banyak, jumlah stok yang bagus gitu kan, penyimpanan yang bagus, penyimpanan yang rapi, kemudian piutang ya, penagihan piutang yang lancar ataupun kualitas piutang yang baik gitu kan. Nah, kemudian juga ada fixed asset gitu kan. Nah, fixed asset berarti itu alat-alat untuk bisa memproduksi atau bisa mengenerate income tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu seluruh komponen dari aset itu termasuk sumber daya manusia, environment, lingkungan ya, yang tidak tergambarkan di laporan keuangan itu bisa menjadi competitive advantage ya. Nah, kalau laporan keuangan paling untuk intangible itu yang bisa dicatat itu antara lain adalah brand ya. Brand itu juga merupakan daya saing atau keunikan dari suatu produk gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan besar itu bahkan berani membeli brand ya, membeli produk, membeli nama ya. Padahal itu adalah sesuatu yang intangible gitu. Nah, saya banyak menemukan ataupun beberapa kali menemukan valuation terhadap company itu justru dalam bentuk intangible, seperti di pertambangan. Pertambangan itu valuation-nya itu atau penilai dari perusahaan itu adalah perizinan, ya seperti IUP ya, izin usaha pertambangan gitu kan. Meskipun secara cost, secara harga perolehan, accounting mencatat sebagai dasarnya adalah harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tadi IUP tadi itu hanya kecil gitu kan, tetapi secara value itu bisa besar. Nah, memang ini menjadi kelemahan dari sisi laporan keuangan ya, karena terkadang tidak bisa mencatat, tidak bisa merefleksikan adanya aset yang sifatnya intangible yang nilainya sangat besar di atas harga perolehannya gitu ya. Nah, terlepas daripada itu dalam konteks tadi strategi bersaing seperti yang didasarkan dari pemikiran Michael Porter tadi ya, competitive advantage ataupun tadi keunikan dari produk, termasuk juga lingkungan, termasuk juga aset, termasuk juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu harus digali. Ya.
harus digali, ditemukan, digali, gitu kan, bahkan diciptakan, gitu. Ya. Oke, itu gambarannya. Sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin kalau kita kaitkan nanti dengan, tadi kan saya sudah coba hubungkan dengan toko online yang sudah dibuat ya, dengan toko online yang sudah dibuat oleh masing-masing mahasiswa dalam hal ini, gitu kan. Nah, mungkin bisa direview ya. Pertama tadi saya ulang lagi, pertama adalah berkaitan dengan biaya, ya. Jadi untuk meningkatkan daya saing kedua dengan mengendalikan biaya, gitu ya, menekan biaya, mengendalikan atau mencari alternatif tindakan lainnya sehingga bisa menekan biaya. Kemudian tadi keunikan dari produk, gitu ya, keunikan dari produk itu ya bisa diciptakan, bisa dikembangkan ya, bisa udah melekat dari karakternya di awal, misalkan bikin apa ya, misalkan makanan, misalkan apa ya, rujak rasa apel gitu, misalkan, atau seperti itu, misalkan itu belum ada orang bikin, tapi apa yang lebih konkret ya, lebih konkret itu misalkan dari produk, dari apa ya, seperti everyone can fly, itu moto yang salah satu perusahaan airline bikin ya. Artinya dia berusaha menekan menyampaikan dari pesan kepada masyarakat bahwa semua orang bisa membeli tiket pesawat. Kalau zaman dulu kan yang pesawat itu kan sesuatu yang cukup mahal gitu kan, tapi dengan berkembangnya bisnis gitu kan, bahkan ada beberapa perusahaan yang bikin strategi tadi everyone can fly, semua orang bisa membeli tiket, bisa terbang dengan pesawat gitu ya. Nah, itu kan strategi keunikan dari suatu entitas ya, dalam hal tadi produk ataupun jargon ataupun visi dan misi yang dia ingin sampaikan kepada customer gitu ya. Nah, produk-produk lain juga banyak ya, contohnya nggak bisa kita uraikan satu persatu, dan yang kalau kita lihat itu iklan, misalkan iklan di televisi ataupun di medsos gitu kan, itu kan perusahaan itu bahkan membayar keluar sekian banyak ya untuk iklan. Nah, itu dalam rangka apa? Menyampaikan tadi keunikan dari produknya dia gitu kan, ataupun keunggulan dari produknya gitu, dalam rangka untuk strategi bersaing. Mungkin yang paling jelas itu lihatnya di mana ya? Mana itu? Saya nggak bisa bilang udah rokok misalnya ya. Rokok itu kan seolah ada yang mencerminkan yang merokoknya itu maco gitu kan ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, itu kan strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, untuk toko online yang Anda bikin tadi, keunikannya itu bisa aja misalkan ada bundling ya. Kalau nggak salah tuh ada yang di kelas ini yang bikin bundling ya, jadi masker atau alat tulis ya. Siapa itu? Ranialda atau siapa kemarin itu? Di bundling itu alat tulisnya dengan yang lain, sehingga pembeli mungkin tidak bisa men-tracing ya, itu harganya sebenarnya harga pesaingnya berapa, karena nggak apple to apple gitu. Tapi belum tentu juga itu berhasil. Bisa jadi juga pembeli malah curiga, ini harganya lebih mahal nih pasti karena udah dibundling gitu kan ya. Nah, itu perlu dipikirkan ya. Siapa yang strateginya tadi dibundling itu alat tulis? Halo? Renalda bukan? Bukan Pak, saya bukan alat tulis. Vanessa yang alat tulis. Vanessa mana? Hadir Vanessa? Nggak hadir. Oke. Nah, dari dua konteks tadi, pertama tadi biaya dan tadi keunikan dari produk, mungkin bisa jelaskan sesinya adalah Lia Anggraini, coba. Lia Anggraini? Nggak hadir ya. Asep Tarzani. Sep? Ya, Pak. Tadi nyimak kan poinnya, yang dua hal tadi dari teorinya
Di sini lagi ada hujan, Pak, jadi nggak kedengaran jelas, Pak. Ada hujan petir lah. Oke. Ya, Mailisa Kusuma. Iya, Pak. Tadi ada 2 poin yang saya sampaikan berkaitan tadi dengan teorinya dari apa? eh, eh, tadi apa competitive advantage-nya Michael Porter ya. Bisa dicoba dijelaskan dengan kaitan produk yang lagi dijual di online shop-nya. Kok hilang suaranya? Mungkin Dava dulu, Dava. Silakan Dava. Iya, Pak. Kalau dari online shop saya sama Tasya, itu kan tadi di teorinya ada 2 ya, Pak. Ada biaya sama keunikan. Nah, kalau online shop saya, biayanya untuk menekan biaya, sebenarnya dari supplier kita ngasih harganya itu udah sama packagingnya. Cuman kita minta packagingnya nggak usah yang terlalu mewah banget. Jadinya biayanya lebih murah daripada biaya yang udah di. Oke. Terus hasilnya gimana? Halo? Dava? Terputus, Dava? Oke, Dava terputus. Mungkin Tasya tadi. Tasya sama Dava ya? Iya, Pak. Saya sama Dava. Hasilnya gimana tadi yang disampaikan oleh Dava? Jadi, tadi kan Dava bilang ya, Pak, kalau misalnya dari supplier itu memang udah dikasih harga sekian dan emang kita minta udah dikasih sama packagingnya gitu sih, Pak. Jadi, dari saya sama Dava tinggal rapihin ulang packagingnya untuk dikirim ke ekspedisi. Terus Sudah berhasil. Ini udah berjalan. Alhamdulillah sih Pak, udah. Sudah ya. Udah artinya packagingnya sudah tidak lagi dari mereka ya. Iya, kita tambahin sih Pak. Strategi lainnya apa? Tadi kan satu lagi dari keunikan dari produknya itu. Kalau keunikannya, kita rencananya emang mau ngebundling ini sih Pak, strap mask sama masker. Cuman belum kepikiran jadi berapa harganya. Jadi kita baru masukin strap mask, terus rencananya sih emang mau dibundling sama masker, cuman belum kepikiran untuk harganya sih Pak, gitu. Oke. Ya, mungkin juga bisa jadi tadi seperti contoh yang biaya tadi saya katakan juga bukan hanya tadi menekan biaya di biaya langsung seperti tadi yang berkaitan dengan harga perolehannya atau harga belinya, melainkan juga strategi hulu sama hilir ya. Tapi kalau untuk ini kan kalau untuk di perdagangan itu ya bisa jadi misalkan sebenarnya sesungguhnya itu rantai produksinya dari mana sih gitu. Coba dilihat produknya itu mungkin buatan dari mana, buatan China kali ya. Artinya masuknya dari pabrikan dari China, kemudian masuk kepada importir di Indonesia. Importir Indonesia nanti masuk lagi ke level 2-nya, level berikutnya mungkin wholesale-nya gitu kan, wholesale mesti masuk lagi ke distributor daerahnya, kemudian sampai nanti udah level berapa gitu kan ya. Itu bisa juga dilakukan terkait dengan biaya ya. Nah, kemudian dari sisi tadi keunikan produk ya. Nah, keunikan produk ini bisa aja bukan hanya produk tersebut yang mungkin ya kayak masker kan itu nggak jadi unik lagi kan ya. Ada beberapa produk yang unik ataupun yang lagi viral ataupun yang banyak dipakai. Kalau dulu kan KN35 beberapa itu. Kalau sekarang tuh ada lagi masker yang
yang banyak dipakai itu yang warnanya bisa ada putih, ada kuning, tapi dia agak ada topinya di dekat hidungnya itu gitu kan ya. Tapi itu tetap aja, artinya ketika produsen mengeluarkan produk itu pada level agent ataupun reseller kecil, apalagi pemula itu kan, jadi kan nggak ada keunikan kan gitu ya. Nah mungkin menurut saya sih strategi ini juga meliputi penambahan produk-produk baru gitu ya, ataupun juga dalam hal tampilan produknya ya, itu kan bisa juga ya. Artinya waktu itu pernah saya sampaikan kepada tim di kantor ya, untuk yang menjual ya hidroponik itu. Mereka bikin, kan kalau di Tokopedia itu ada 5 gambar yang bisa dimungkinkan. Artinya satu produk itu dengan 5 gambar. Kan? Nah, foto yang pertama ditempatkan itu, menurut saya sih harus foto yang eye catching gitu kan. Kemudian juga kata kunci untuk produk tersebut juga harus disesuaikan gitu kan. Nah, itu juga mungkin keunikan yang bisa kita lakukan ya terhadap produk kita, memberikan nilai tambah terhadap produk tadi gitu. Atau tadi membundling itu juga bisa, misalkan dibanding dengan gantungan di leher itu ya untuk masker. Tapi memang kalau bicara Michael Porter itu kan seolah itu kan strategi yang untuk korporasi gitu kan. Tapi kan dia udah katakan bahwa itu adalah generic strategi dan itu bisa diimplementasikan pada berbagai produk. Artinya begini, tanpa mengecilkan permasalahan toko online yang baru kalian bikin gitu kan, tetapi harus berpikir besar gitu. Artinya hal-hal yang sekarang hanya untuk meningkatkan penjualan, hanya untuk membuat track record penjualan ataupun meningkatkan penjualan itu seharusnya udah bisa diatasi dengan cepat. Ya kan, baik dengan penambahan jumlah produk atau apa gitu kan ya, karena ada hal yang jauh lebih besar lagi nantinya kan gitu ya, ada hal yang lebih besar yang bisa perlu dipikirkan gitu kan. Bahkan pada konteks tertentu seharusnya nanti berpikirnya bagaimana untuk bisa memproduksi masker itu sendiri. Saya baru pernah lihat itu videonya Crazy Rich katanya yang di Jawa Timur ya. Nah dia katakan dia barusan beli pesawat, kemudian rencana berikutnya adalah dia beli pabrik atau bikin pabrik masker ataupun sanitizer, saya lupa. Dia katakan terkait dengan wabah COVID yang lagi melanda ini. Nah itu artinya dia melakukan strategi bersaing yang tadi menekan biaya dengan cara memproduksi langsung produk tersebut. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan sebenarnya kalau kita bicara strategi bersaing ya. Tapi tanpa mengecilkan arti itu, artinya Anda yang sekarang punya tugas untuk bikin toko online, saya pikir coba diseriuskan ya. Tadi keluarkan daya imajinasi kita, karena pada dasarnya di kampus itu kita berawal dari kecintaan terhadap ilmu, ya, kecintaan terhadap ilmu itu yang perlu kita tumbuhkan gitu ya, tumbuhkan. Artinya ketika Anda bereksperimen kemudian belum berhasil ya nggak ada salahnya. Setidaknya Anda sudah dapat ilmu, dan dapat poin bahwa strategi ini tidak berlaku untuk produk yang ini gitu ya. Seperti yang pernah kita bahas beberapa kali pertemuan sebelumnya, ketika Thomas Alva Edison itu gagal menemukan hasil penelitiannya, ya, menemukan listrik ataupun bola lampu, ya, dia tidak mengatakan dia gagal dari percobaannya yang ratusan kali ataupun ribuan kali gitu, tapi dia katakan setidaknya saya bukan gagal, tapi saya menemukan bahwa 140 kali cara itu tidak tepat gitu. Jadi dia menemukan cara. Artinya ketika tadi misalkan tadi Tasya dan Dava tadi membundling masker dengan tadi rantai di leher tadi kemudian tidak laku misalkan seperti itu ya, itu bukan berarti gagal. Setidaknya Anda sudah menemukan ya, bahwa
strategi dengan menggabungkan penjualan masker dengan tadi tali leher itu tidak tepat, misalkan seperti itu. Sampai Anda belum bisa membuktikannya, tadi teorinya belum benar gitu kan ya. Nah, mungkin bisa jadi itu menjadi topik riset yang sesungguhnya di deskripsi Anda gitu kan ya. Mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan harga pokok ya. Harga pokok supaya nanti unsur akuntansinya juga masuk dalam hal itu. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja. Ada yang lain lagi? Ranielda mau share tentang produknya? Boleh, Pak. Oke, boleh sih. Buat produknya saya mulai dari ulang minggu lalu. Saya jualan snack namanya Bahagia Snack. Saya promosinya saya di grup WhatsApp sama di story WhatsApp di Instagram. Terus saya bikin akun Shopee sama Tokopedia-nya. Udah berjalan dan udah ada yang terjual juga di Shopee. Udah ada 4 transaksi. Wow. Ya, kalau makanan tuh Shopee ya masih ada ya. Masih banyak ya peluangnya ya. Iya, lebih di Shopee lebih banyak yang tertarik. Kalau di Tokopedia belum sama sekali. Iya, saya pernah bikin produk namanya Mamagu. Ya, Mamagu itu sebenarnya membantu UMKM ya. Ada saudara yang produksi keripik kentang gitu kan. Nah terus saya beli, kemudian saya branding ya, namanya Mamagu. Awalnya sih Mamaku, tapi ketika kita lihat di website ternyata sudah banyak yang punya produknya Mamaku gitu kan. Jadi akhirnya kita ganti Mamagu. Kemudian kita bikin namanya, stikernya, kemudian kita promosikan lewat Tokopedia. Tapi ternyata bukan gagal. Tetapi saya menemukan bahwa jualan makanan di Tokopedia tidak efektif. Nah, tadi Ranielda bilang tadi udah menjual produk. Ini makanan ya? Snack. Ya, snack kan makanan ya. Kategori makanan ya. Ternyata di Shopee itu menarik, bisa ya. Iya, Pak. Nanti bisa dicoba di GoFood ya. Tapi informasi yang saya dengar di GoFood biayanya cukup mahal ya, potongannya. Sementara nggak tahu tuh nanti seperti apa. Tapi bisa juga karena cuma kalau GoFood itu ada fitur-fitur yang harus diperhatikan juga di setiap toko online ya. Di GoFood itu ada fitur namanya Near Me kan, yang dekat dengan saya. Nah itu kita bisa tangkap juga market-market tertentu gitu kan ya, radius berapa gitu kan. Selain tadi keunikan dari tadi kalau bicara keunikan yang strategi Michael Porter itu sangat jelas itu ketika kita bicara food ya, makanan, iya enggak? Nah kalau termasuk juga packagingnya seperti duren aja ya, duren ucok itu di packaging dengan beku gitu kan, beku. Tahu-tahu sekarang mulai keluar lagi durian kenji gitu kan ya. Nah lebih spektakuler lagi itu iklannya gitu kan, ataupun cara rebrandingnya gitu kan ya, atau brandingnya ya. Nah itu bisa dipikirkan nanti. Selamat Renalda udah mencoba buka tokonya. Nanti masih ada waktu ya untuk bagi semuanya ya, bagi semuanya juga masih ada waktu untuk mengembangkan, mencapai penjualan yang baik gitu kan. Jangan dianggap ini menjadi suatu beban, ini justru menjadi suatu tantangan bagi Anda. Ya, gimana lagi kita bisa sambil belajar sambil kita bereksperimen gitu kan, dengan membuka toko. Dan nanti saya sudah sampaikan juga kepada Kaprodi bahwa nilai untuk tugasnya ini, tugas 1 dan tugas 2 itu digabung berkaitan dengan toko online ini, nilainya bisa 50% gitu bobotnya ya. Jadi semangat terus, tapi tadi orientasinya jangan nilai, tapi melainkan adalah ilmu ya kan. Seperti yang saya sampaikan itu poor man work for the money gitu kan ya, bahkan bukan uang pun yang menjadi orientasi gitu kan. Oke, uang itu bisa dibutuhkan untuk modal gitu kan, but katanya there is man make money work for him katanya kan.
Jadi kalau ada uang pun Anda gunakanlah untuk bagaimana uang itu bisa menghasilkan sesuatu bagi Anda. Jadi justru uang itu bekerja untuk kita dengan cara apa? Misalkan tadi kalau diharuskan memang dropshipper tidak dimungkinkan gitu kan, dropshipping tidak dimungkinkan gitu kan, ya udah beli produknya, ya. Artinya beli produknya, kita nyetok barangnya kan gitu. Kemudian kita bisa jual. Salah satu contoh untuk dropshipping itu saya dapat dapat produk baru gitu kan, dan produk itu sulit dijual. Nah, karena harganya mahal. Nah, tapi kalau saya ikutin aturan dropshippingnya, itu pre-ordernya 8 hari, gitu kan. Nah, kalau saya pasang iklan itu pre-order 8 hari di Tokopedia ataupun di toko online, itu saya yakin sedikit sekali yang kemungkinan itu bisa terjual. Akhirnya saya ngambil risiko, saya beli, saya gunakan uang yang ada untuk membeli produk tersebut, ya kan, dengan risiko mungkin tidak laku, tapi tentu masih bisa dipakai ataupun di diskon besar-besaran gitu kan ya. Setidaknya itu risiko yang kita ambil, sehingga saya bisa iklankan di online shop itu dengan tanpa pre-delivery, pre-order gitu kan. Jadi langsung stok tersedia gitu. Bapak, maaf Pak, ada teman yang izin ada kelas lagi di jam 2.15 Pak. Soalnya selama puasa selesainya jam 2 Pak kelas kita Pak. Oke, ya cukup. Ya, saya pikir sudah cukup juga. Sampai sini dulu. Saya pikir dulu aja ya. Ini izin kita broadcast nanti kalau udah diedit ya. Kita broadcast di YouTube, nanti dibikin channel YouTube-nya. Sekian dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberatan untuk di broadcast kan? Kenapa Pak? Ya, keberatan kan untuk di broadcast? Enggak apa-apa Pak. Kalau dalam bahasa accounting itu kan disclaimer dulu. Jadi nggak keberatan nanti kita broadcast ya. Untuk tujuan kebaikan supaya ilmunya terdeliver lebih banyak orang gitu. Sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.